Namanya Ken Setiawan. Ia pernah bergabung dalam kelompok radikal Negara Islam Indonesia, bahkan pernah mendapat gelar sebagai perekrut terbaik. Namun kini ia telah kembali ke pangkuan NKRI bersama kawan-kawan mantan radikalis, sekarang mendirikan lembaga NII Crisis Center atau Pusat Rehabilitasi Korban NII. Saat ini ia tinggal di sebuah kontrakan sederhana bersama keluarganya di daerah Wai Halim, Bandar Lampung. Ia dulu menyesal sebab merasa buang waktu, tenaga, dan materi. Tapi kini bersyukur pengalaman itu justru mengantarkannya menemukan makna cinta dalam keberagaman dan mengubah cara pandangnya terhadap agama dan Tuhan. Agama dulu membuat dia jadi pemarah karena menafsirkan kitab suci dengan ego dan hawa nafsu. Namun kini agama mengantarkan pada semangat hidup untuk bangkit dan berusaha menjadi bermanfaat untuk sesama. Ken Setiawan saat ini dikenal sebagai tokoh pejuang toleransi, dapat memberikan nuansa baru, membuka ruang dialog, dan mempererat tali silaturahmi antar umat beragama. Bahkan, Ken Setiawan kini tidak hanya menjadi narasumber di lingkungan internal Islam, tetapi juga diundang dalam diskusi lintas agama lain, seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu hingga penghayat kepercayaan. Ken juga menulis pengalaman hidupnya dalam sebuah buku berjudul Tuhan Kita Sama. Menurut Ken Setiawan, kita masyarakat Indonesia harus bersyukur punya dasar negara Pancasila sebagai alat kesepakatan bersama untuk pemersatu bangsa yang heterogen. Karena Pancasila mengandung nilai-nilai luhur dan cita-cita ideal yang bersumber dari budaya masyarakat Indonesia. Dulu oleh Ken, Pancasila dianggap togut atau berhala yang harus ditolak, diingkari dan ditinggalkan. Namun kini ia menerima dan mengkampanyekan Pancasila, terutama pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki makna jauh lebih dalam daripada sekedar mengakui satu Tuhan. Menurutnya, sila pertama juga berarti manusia harus bersatu dalam kesatuan untuk mencintai semua ciptaannya, termasuk tanah air Indonesia. Sila pertama itu adalah ikrar setia cinta kita kepada Tuhan, dan ikrar setia kita kepada tanah air tumpah darah Indonesia, tegas Ken. Ia menambahkan perbedaan yang ada di Indonesia merupakan takdir untuk saling mengenal dan bekerja sama dalam kebaikan, bukan untuk saling memusuhi. Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang kepada semua umatnya, maka sebagai hamba pun kita harus mengasihi dan menyayangi sesama manusia. Jika sila pertama dipahami dan diimplementasikan, maka akan mendapatkan bonus sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti menghargai sesama manusia dan tidak mudah menghakimi keyakinan orang lain. Setelah itu akan lahir sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang bisa duduk bersama. Jika ada masalah, kita disediakan ruang musyawarah mufakat. Jika masyarakat, aparat dan pejabatnya memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai sila pertama hingga keempat, maka seluruh rakyat Indonesia akan mendapatkan bonus sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Ken, agama itu sama dengan ageman atau pakaian, yaitu sesuatu hal yang melekat dalam diri kita. Dalam konsep spiritual, agama adalah nasihat untuk meningkatkan kesadaran agar kita hidup menjadi lebih baik dan tidak melampaui batas. Sejarah mencatat bahwa Islam memiliki keterkaitan erat dengan ajaran sebelumnya. Dalam Al-Quran, Taurat, dan Injil juga diakui sebagai kitab suci. Maka tidak heran jika ada kemiripan ajaran dan kisah antara ketiga kitab tersebut, ujar Ken. Ken menegaskan bahwa Islam bukanlah agama baru yang muncul begitu saja, melainkan merupakan kelanjutan dari ajaran tauhid yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa, Yesus. Ia menyebut Islam sebagai rekonstruksi dari ajaran Taurat dan Injil.
Ken Setiawan menyampaikan bahwa rukun Islam bukan sekedar rangkaian ritual ibadah untuk meningkatkan kesadaran spiritual agar connecting atau terhubung dengan Tuhan, melainkan sebuah strategi, deklarasi perlawanan untuk bangkit dari keterpurukan. Zaman dulu dicontohkan adalah musuh Nabi yaitu penguasa Quraisy Mekah yang saat itu zalim dan menindas rakyat. Rukun Islam sebagai strategi perjuangan untuk bangkit dan sukses di zaman Nabi untuk bangkit melawan sistem yang menindas, kata Ken. Ken lalu menafsirkan strategi rukun Islam dari sudut pandang politik dan sosial, antara lain syahadat yang merupakan sumpah terbuka, deklarasi loyalitas supaya militan dalam melawan kezaliman, serta pengakuan kepemimpinan baru Nabi Muhammad yang pro-rakyat. Kemudian sholat berjamaah. Bahkan dalam bahasa modern, kata Ken, sholat adalah kampanye atau sosialisasi sebagai alat komunikasi massal dan pengorganisasian masyarakat, sekaligus penghapus kasta sosial yang dilakukan 5 kali sehari. Lantas, ada pula zakat yang merupakan distribusi pajak kekayaan untuk kesejahteraan rakyat, di mana yang kaya wajib bantu yang miskin. Selanjutnya adalah puasa, yakni sebuah sarana spiritual untuk latihan solidaritas kelas, bentuk perlawanan terhadap sistem kapitalis dengan berbagi kepada yang membutuhkan. Lapar dan haus bukan karena tidak punya makanan, tapi justru memberikan jatah sarapan dan makan siang kita kepada saudara kita yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah haji, sebuah kongres akbar lintas suku dan bangsa. Semua pakai baju yang sama dan menjadi simbol kesetaraan manusia yang perjuangan bangkit melawan penindasan. Oleh sebab itu, dalam rukun Islam jelas menyimpan sebuah strategi yang mutakhir bagaimana Islam bangkit menyatukan umatnya dalam satu visi misi keimanan yang sama. Harapannya agar umat beragama bersatu, tidak perlu lagi perdebatan, apalagi dekat kusir yang sengit yang tidak ada ujungnya tentang klaim kebenaran agamanya. Tukasnya. Lebih lanjut, Ken menekankan bahwa ajaran para nabi sejatinya adalah strategi peta perjuangan untuk bangkit dan melawan penindasan dan kemerdekaan manusia, bukan semata ritual ibadah. Jika masyarakat sadar arti sejatinya rukun Islam tersebut, maka perdebatan tentang agama seharusnya sudah selesai. Tak ada lagi kasus intoleransi atas nama agama, sebab musuh para nabi-nabi terdahulu bukanlah perbedaan agama, tapi para penguasa yang zalim dan menindas. Saatnya bergandeng tangan bersama-sama memperjuangkan keadilan agar kita dapat hidup sejahtera, rukun, aman, dan damai meski berbeda latar belakang agama. Pungkas Ken.